Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita berjumpa dengan seorang pelukis yang hari ini pula dimulai pada tanggal 2 sampai 7 September tahun 2023. Siapakah dia? Yakni pelukis Yunus Zubair. Mas Yunus Zubair. Ya. D aja deh. Oh, ya. D Yunus. Kan hari ini Anda pameran di Galeri Prabangkara, betul kan ya? Betul. Di Taman Budaya Jawa Timur, Kendeng Kali 85 Surabaya. Ya. Tadi saya katakan bahwa mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 September ini. Sebelum pameran ke 7 ini, pasti Anda sudah pameran beberapa kali untuk pameran tunggal. Ya. Bisa Anda jelaskan? Ya. Saya mulai pameran tunggal pertama pada tahun 1998 di Taman Budaya Jawa Timur. Waktu itu dibuka oleh ayah saya sendiri, Pak Amang Rahman. Yang kedua, pameran tunggal di Galeri Surabaya, Balai Pemuda, pada tahun 2000. Nah, kemudian yang pameran tunggal ketiga itu di Galeri Surabaya juga. Yang keempat di Museum Seola Surabaya waktu itu. Waktu itu ada museumnya, tapi sekarang sudah tidak ada. Yang kelima, pameran tunggal di Jakarta, di Pondok Labu, di Marto Galeri, Marto Center. Waktu itu dibuka oleh budayawan Slamet Raharjo. Pameran tunggal ke-6 di Taman Budaya dengan judul Dialog Ruang Dalam, waktu itu dibuka oleh Ketua DPRD Jawa Timur. Nah, sekarang pameran tunggal ke-7 dengan menghadirkan 50 karya di Galeri Prabangkara Jawa Timur, Taman Budaya Jawa Timur, Jalan Kendeng Kali 85 Surabaya. Kemarin dibuka oleh Kiai Haji D. Jawawi Imron, penyair nasional dari Sumeneb, Jawa Timur. Baiklah hadirin, kita menengok pada pameran ke-7 pelukis Yunus Zubair. D. Yunus, Ya. ke-7 ini jumlah lukisan itu berapa buah atau berapa lukisan yang dipamerkan? Kemudian kenapa diberi judul mantra-mantra apa itu? Kontemplasi. Kontemplasi. Jadi apa itu yang dimaksud dengan mantra-mantra kontemplasi? Jumlah karya yang saya hadirkan sekitar 50 karya dengan ukuran yang bervariasi, dan materialnya juga ada yang dari pulpen, ada yang dari cat minyak di atas kanvas. Kenapa saya kasih judul mantra-mantra kontemplasi? Dulu waktu itu baru mantra-mantra yang saya hadirkan. Sekarang dengan proses kreativitas yang semakin tajam, ditambah lagi mantra-mantra dengan berkontemplasi. Artinya setiap proses kreativitas saya berangkat dari kesucian dari apa yang bisa saya hadirkan di dalam kanvas. Artinya kalau Sujoyono almarhum itu bilang lukisan sebagai jiwa yang tampak, jiwa ketok,
bagi saya itu memang otomatis, tidak bisa dilewati dengan sebuah pikiran, tapi lewat penjiwaan yang memang benar-benar yang akan diwujudkan di dalam suatu proses kreatif di dalam seni rupa. Di sini jiwa yang ada di dalam diri kita itu dilahirkan dari sebuah perjalanan batin dari manusianya lewat perjalanan-perjalanan rohani maupun perjalanan dalam mengarungi semesta melalui silaturahim, melalui naluri kemanusiaan di situ. Di situ nanti akan mengendap satu wujud jiwa yang menjadi satu kesatuan dalam kerohanian kita. Nah, itu nanti lewat pengendapan dan zikir-zikir malam itu akan menggumpal di dalam batin kita yang kita namakan kolbu, artinya hati gitu. Nah, itu bisa diwujudkan lewat satu proses perenungan ke dalam kreativitas di dalam seni rupa tadi. Itu mungkin yang kita namakan mantra-mantra kontemplasi. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita mau masuk pada konsep kreativitas, khususnya pada anak-anak atau generasi muda sekarang ini. Dek Yunus, Anda adalah seorang pelukis yang sudah malang melintang, baik di pusat Jakarta maupun pameran di sana maupun pameran di daerah sampai ke Surabaya. Yang ingin saya tanyakan adalah generasi kreatif yang sekarang, anak-anak muda sekarang itu tentang perkembangan dunianya sebagai seorang yang menekuni bidang lukisan atau apa. Ini mungkin Anda bisa sampaikan. Tentu saja pada umumnya di Jawa Timur maupun pada khususnya di Surabaya, karena Anda adalah orang Surabaya, mungkin tahu perkembangan kreativitasnya anak-anak muda. Ya. Menurut saya perkembangannya sangat baik. Baik. Dan kita harus berterima kasih pada pemerintah yang sudah memfasilitasi baik itu gedung maupun dari para perupanya, terus untuk lightingnya yang gedung-gedung yang representatif ya. Itu semua sumbangan secara free ya? Ya, dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya. Nah, untuk perkembangan selanjutnya untuk teman-teman perupa muda, saya khususnya itu memberikan hanya semangat. Baik. Artinya motivator. Betul. Karena ini terjadi banyak pada perupa muda. Dulunya yang banyak yang putus asa. Oh ya. Setelah harapan-harapan itu tidak putus tercapai. Asanya di mana ini? Dia mungkin punya impian yang tinggi, harapan-harapan yang tinggi. Tanpa ada satu proses awal. Itu jadi akhirnya tidak kesampaian. Ya, itu yang terpukul semangatnya. Gitu. Maka harus kita naikkan kembali. Itu semangatnya sudah luntur, kita wajib untuk memberikan satu motivator atau semangat yang baru kepada mereka-mereka yang sudah meninggalkan kreativitasnya agar bangkit kembali untuk merealisasikan dari harapan-harapan yang dulu yang pernah dia impikan. Jadi Anda bisa memotret tentang anak-anak muda generasi yang kreatif ini dengan karya-karya yang cukup bagus ya.
Ya, berkembang. ya kalau karyanya sudah cukup bagus. Cukup bagus. Tapi juga godaannya semakin tinggi. Oh, ini godaan apa ini? Godaan yang berupa kenyamanan, materi lah. Gitu. Artinya dari posisi galeri yang menjanjikan satu kehidupan yang lebih dari yang layak gitu ya. Itu banyak diharapkan dari teman-teman agar menjadi sejahtera. Tentunya tidak semuanya bisa dapat seperti itu. Ya, ya. Itu harus lewat kompetisi kehidupan, bukan kompetisi seni rupa. Ya, betul, gitu. Betul. Artinya kalau jadi kompetisi kehidupan itu apa maknanya? Kompetisi kehidupan itu termasuk dari satunya semangat dan tujuan pandangan hidup gitu. Itu berpengaruh pada norma-norma, aturan-aturan yang ada di dalam kesenian. Gitu. Tentunya bukan hanya kebebasan, tapi aturan-aturan itu akan dinilai oleh orang lain, bukan yang menilai bukan diri kita. Gitu. Jadi prestasi itu akan lahir setelah kita melakukan apa yang kita sebut kerja keras. Artinya kerja keras yang cerdas ya. Keras dan cerdas. Artinya tidak ada orang yang sukses tanpa melalui kerja keras. Ya. Jadi kalau enak-enakan gitu nggak mungkin orang akan sukses. Tapi melalui suatu, itu yang dinamakan sebuah spiritual untuk kehidupan tadi. Harus sungguh-sungguh dan yakin. Betul. Gitu. Itu yang akan memberikan nilai-nilai untuk satu prestasi seorang seniman. Gitu, ya. Jadi tidak neko-neko, tidak malah-malah sulapan, itu tidak. Kreativitas itu penting. Harus dinilai, kita melihat prosesnya. Bagaimana merintis karirnya, bagaimana dulu itu akademis atau otodidak, bagaimana peranannya pada keluarga. Apa sih bedanya akademis sama non akademis dalam bidang seni rupa ini? Saya kira seperti saya ini kan ditakdirkan untuk menjadi pelukis otodidak. Artinya teori-teori dari barat, walaupun itu dipelajari, tetap tidak akan masuk. Kenapa? Kita sudah ditakdirkan untuk tidak memakai faktor teori, tapi faktor pengalaman. Betul. Di sini yang menentukan satu estetika yang masuk ke wilayah bukan teknis, tapi memang benar-benar dilakukan oleh si pelukisnya. Jadi sejak awal mereka melakukan satu eksperimen pribadi tentang kreativitas seninya itu. Jadi perjalanan dari jiwa pelukis itu sendiri lahir dari perjalanan spiritual. Yang Anda ceritakan tadi tentang menjadi menggumpal, mengendap, kemudian disaring. Kita perlu saringan gitu. Jadi ada banyak kejadian-kejadian pada diri kita yang tidak terpakai, itu kita saring agar hasilnya bisa lembut, bisa keindahan. Itulah kebudayaan. Di situ itulah budaya. ada filternya.